sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan ketoksikan atau toksisitas yaitu kapasitas suatu zat kimia atau beracun untuk dapat menimbulkan efek toksik tertentu pada makhluk hidup. Paracelsus atau yang dikenal sebagai bapak toksikologi mengatakan yang membedakan antara obat dan racun atau zat yang bukan racun dengan racun adalah dosisnya. Obat yang bukan racun karena penggunaan obat diberikan berdasarkan aturan dosis tertentu, sedangkan racun tidak ada aturan dosis yang menguntungkan untuk diberikan pada manusia. Pada era modern, toksikologi, ilmu tentang aksi berbahaya zat kimia atas jaringan biologi. Dalam kondisi tertentu, zat kimia dapat berinteraksi menimbulkan efek berbahaya dengan wujud dan sifat tertentu. Memahami kondisi, mekanisme, wujud, dan sifat efek toksik suatu zat sama dengan mengevaluasi keberbahayaan suatu zat. Asas umum toksikologi merupakan faktor yang mempengaruhi timbulnya efek toksik dan bermanfaat untuk evaluasi ketoksikan suatu zat. Asas umum toksikologi ada 4, yaitu yang pertama kondisi efek toksik, yang kedua mekanisme efek toksik, yang ketiga wujud efek toksik, dan yang keempat sifat efek toksik. Kondisi efek toksik, keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun dalam tubuh akan menentukan keberadaan zat kimia utuh atau metabolitnya dalam zat sasaran atau tempat kerjanya. Kondisi efek toksik meliputi kondisi paparan, yaitu jalur paparan, lama atau kekerapan paparan, saat atau waktu paparan, dosis atau takaran paparan, jenis paparan, akut atau kronis. Kondisi efek toksik yang kedua yaitu kondisi subjek atau makhluk hidup. Keadaan fisiologi, misalnya berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, genetika, dan jenis kelamin. Pada keadaan patologi, misalnya penyakit saluran cerna, kardiovaskular, hati, dan ginjal. Pada asas umum toksikologi yang kedua yaitu mekanisme aksi efek toksik. Keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui 2 cara. Yang pertama, toksik intrasel, yaitu toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Yang kedua yaitu ekstrasel, toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Pada asas umum toksikologi yang ketiga yaitu wujud efek toksik, merupakan perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan di atas, misalnya perubahan struktural berakibat terjadi perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Perubahan biokimia dapat disebabkan perubahan fungsional. Asas umum toksikologi yang keempat yaitu efek toksik. Ada 2 jenis yaitu reversibel atau terbalikan, memiliki 3 cara. Yang pertama, bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula. Yang kedua, efek toksik akan cepat kembali normal. Yang ketiga, ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Yang irreversibel atau terbalikan memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, kerusakan bersifat permanen. Yang kedua, paparan berikutnya akan disebabkan kerusakan yang sifatnya sama, mengingat terjadinya akumulasi efek toksik. Yang ketiga, paparan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Ini berarti zat racun sangat sulit dieliminasi. Saya akan mereview jurnal uji toksisitas subklinis kombinasi ekstrak kedelai dan jati Belanda terhadap hematologi tikus Wistar. Bahan dan metode yang digunakan yaitu biji kedelai varietas Detam 1 asal Balit Kabi Malang dan Simplesia daun jati Belanda varietas Bumi Herbal Dagu. Sedangkan metode yang digunakan yaitu uji toksisitas subklinis dilakukan selama 90 hari dan 120 hari untuk perlakuan per kelompok. Kelompok kontrol negatif hanya diberi pelarut Aquades dan CMC 0,5%. Kelompok 1 diberi kombinasi dosis rendah, kelompok 2 diberi kombinasi dosis menengah,
Kelompok 3 diberi kombinasi dosis tinggi. Kelompok satelit selama 120 hari, kelompok satelit kontrol negatif lainnya diberi Aquades dan pelarut CMC 0,5%, dan kelompok satelit diberi Berdasarkan jurnal penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada uji toksisitas subkronis pemberian ekstrak etanol kedelai Detam 1 dan ekstrak etanol jati Belanda adalah aman dan tidak toksik terhadap hematologi darah tikus Wistar setelah pemberian 90 hari. Kemudian dilanjutkan pengamatan 30 hari untuk pengamatan satelit yang tidak diberi perlakuan dan diberi perlakuan dosis tinggi.